9 kebiasaan lama yang saya sesali setelah hidup minimalis. Dan kenal metode KonMari. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Aduh Bu, coba deh lihat lemari atau gudang kita sekarang. Rasanya kok kayak lagi simulasi jualan barang rongsokan ya. Padahal niatnya cuma mau simpan stok bulanan. Jujur banget nih. Sejak saya kenal metode KonMari dan beralih ke hidup minimalis, rasanya kayak baru bangun dari mimpi buruk belanja diskonan yang sebenarnya nggak perlu banget. Tapi dibeli juga karena takut rugi. Apalagi zaman sekarang ya, tiap buka HP isinya racun belanja live streaming melulu yang bikin tangan gatal pengen check out. Padahal saldo tabungan sudah kasih kode merah. Video ini penting banget buat kita bahas karena ternyata banyak kebiasaan lama yang bikin rumah sumpek dan hati makin stres. Apalagi ada artikel keren dari Psychology Today yang bilang kalau tumpukan barang itu sebenarnya adalah tumpukan keputusan yang tertunda. Kebiasaan pertama yang paling saya sesali itu adalah hobi numpuk wadah plastik bekas makanan atau wadah bumbu yang tutupnya. Entah hilang kemana, tapi tetap disimpan karena merasa suatu saat bakal butuh. Logikanya kan simple ya. Kalau butuh, tinggal beli. Tapi kenyataannya, kita malah kayak kolektor sampah plastik yang bikin dapur kayak habis kena badai tornado. Kedua, saya tuh dulu sering banget beli baju cuma gara-gara diskon gede atau lapar mata. Padahal, pas dicoba di rumah, malah bikin badan kayak lepet karena kekecilan atau warnanya nggak cocok sama sekali. Sekarang saya sadar, kalau baju yang nggak bikin kita bahagia atau spark joy, itu cuma jadi beban lemari yang bikin kita makin pusing tiap pagi mau pakai. Baju apa padahal isinya penuh sesak. Ketiga, ini nih penyakit ibu-ibu paling parah, yaitu hobi simpan kado atau souvenir pernikahan yang sebenarnya nggak kepakai tapi merasa nggak enak kalau mau dibuang atau dikasih orang lain. Padahal si pengantinnya saja mungkin sudah lupa mereka kasih souvenir apa. Kita malah simpan pajangan keramik yang cuma jadi sarang debu dan bikin capek bersih-bersihnya setiap minggu. Keempat, saya dulu sering banget stok barang kebutuhan sehari-hari secara berlebihan cuma karena promo beli 2 gratis 1 yang akhirnya malah kedaluarsa. Sebelum sempat kepakai semua, rasanya sakit hati banget pas buang deterjen atau sabun cair yang sudah menggumpal cuma karena kita terlalu ambisius pengen jadi menteri logistik rumah tangga yang super hemat, tapi malah boncos. Kelima, kebiasaan simpan barang-barang rusak yang niatnya mau dibetulin. Tapi kenyataannya sudah 2 tahun berlalu, barang itu tetap nongkrong manis di pojok ruangan tanpa disentuh. Kayak blender yang mesinnya sudah bau gosong, tapi tetap disimpan karena merasa sayang. Setiap kali lemari dapur dibuka, dia nongkrong manis di pojokan, penuh kenangan zaman bikin MPASI sampai jus diet yang cuma bertahan 3 hari. Padahal tiap dicoba dinyalakan, suaranya sudah kayak motor mogok nanjak, tanjakan puncak, baunya pun sudah khas. Kombinasi kabel kepanasan dan harapan yang mulai hangus. Tapi tetap saja disimpan. Alasannya klasik, masih bisa kok. Nanti juga bisa diservis. Masalahnya, kalau dihitung-hitung, biaya servisnya mungkin lebih mahal daripada beli yang baru. Belum lagi ongkos antar jemput ke tempat servis. Belum tentu spare partnya ada. Dan belum tentu juga setelah diservis, umurnya panjang. Sementara itu, blender tersebut cuma jadi pajangan yang makan tempat. Bikin dapur terasa penuh. Dan tiap lihat dia, rasanya seperti diingatkan bahwa kadang kita sulit melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi berfungsi maksimal. Keenam, saya menyesal banget pernah punya pola pikir
Kalau rumah mewah itu harus penuh pajangan dan pernak-pernik di setiap sudut meja supaya kelihatan estetik di mata tamu. Ternyata makin banyak pajangan itu, artinya makin banyak waktu yang terbuang buat lap-lap debu. Padahal waktu itu bisa kita pakai buat rebahan cantik atau ngopi santai sambil nonton drakor favorit. Ketujuh, ini urusan kertas-kertas atau dokumen jadul kayak struk belanja tahun lalu atau brosur perumahan yang sebenarnya sudah nggak ada gunanya, tapi tetap masuk laci. Kalau pakai metode KonMari, kertas itu sebenarnya kategori yang paling harus dibasmi, karena cuma bikin laci macet dan perasaan. Kita jadi ikut berantakan pas lagi cari dokumen penting. Kedelapan, saya menyesal selalu merasa kurang dan terus-terusan bandingin isi rumah sendiri sama rumah influencer di media sosial yang kelihatannya selalu rapi dan kinclong. Padahal, kenyataannya mungkin di balik kamera, mereka juga punya satu kamar rahasia yang isinya tumpukan barang kayak kapal pecah. Jadi mending kita fokus sama kebahagiaan di dalam rumah sendiri saja. Nomor yang kesembilan adalah kebiasaan menunda buat merapikan barang langsung setelah dipakai. Itu benar-benar bikin pekerjaan rumah jadi berkali lipat lebih berat dan melelahkan secara mental. Bayangkan saja kalau kita langsung kembalikan gunting ke tempatnya. Nggak bakal ada drama 1 jam bongkar seluruh isi rumah cuma buat cari satu benda kecil pas lagi butuh banget. Sekarang setelah hidup minimalis, saya merasa lebih ringan. Karena nggak lagi jadi budak barang-barang mati yang sebenarnya nggak bisa kasih pelukan. Balik. Pas kita lagi capek. Memang sih kadang ada rasa bersalah pas lihat uang yang sudah terbuang buat barang-barang gak berguna itu. Tapi anggap saja itu biaya sekolah kehidupan buat jadi pribadi yang lebih bijak. Secara keseluruhan, perjalanan menuju hidup minimalis ini bukan cuma soal buang barang, tapi soal gimana kita lebih menghargai ruang, waktu, dan ketenangan pikiran kita sendiri sebagai seorang ibu. Kita harus berani jujur sama diri sendiri. Kalau kebahagiaan itu nggak datang dari banyaknya jumlah panci di dapur atau tumpukan spray di lemari yang warnanya macam-macam pelangi. Mari kita pelan-pelan lepaskan beban yang nggak perlu ini, supaya rumah kita jadi tempat istirahat yang beneran nyaman, bukan malah jadi sumber stres baru setelah seharian beraktivitas. Tetap semangat buat para ibu pejuang kerapian di luar sana. Karena setiap satu barang yang kita keluarkan dengan ikhlas itu adalah satu langkah menuju hidup yang lebih lega dan bahagia. Kira-kira dari 9 kebiasaan tadi, mana nih yang paling sering bikin Bu merasa paling relate? Atau malah ada kebiasaan lain yang lebih parah yang belum saya sebutkan tadi? Terima kasih Mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.